Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Sinar Panisi Brian dengan NPM 2411021135. Ya, di sini saya akan melakukan presentasi terkait laporan proyek ekonometrika 1. Ya, di sini saya menggunakan data sekunder teman-teman ya, dari buku yang saya pakai yaitu dari buku Student Moon ya. Data ini berbentuk data kuantitatif dengan jumlah observasi sebanyak 33 data, teman. Oke, data ini berbentuk data kuantitatif cross section, teman-teman, karena tiap observasi ya itu menggambarkan kondisi kondisi restoran pada waktu yang sama, bukan data runtut waktu seperti time series, bukan. Jadi dalam data ini teman-teman ya, di mana C itu di mana Y itu mempresentasikan C, yaitu C ya, jumlah pelanggan konsumsi ya, maksud dan N itu adalah jumlah pesaing, kemudian P itu adalah populasi, dan I adalah pendapatan rumah tangga, teman-teman. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat apakah jumlah pesaing, populasi, dan pendapatan rumah tangga itu memang mempengaruhi jumlah pelanggan restoran, dan seberapa besar sih pengaruh masing-masing variabel tersebut. Nah, ketika nanti saya telah melakukan estimasi dengan regresi linear berganda, teman-teman, bentuk modelnya nanti itu akan menjadi sebenarnya di sini ya. Nanti akan jadi di mana C ya, misalkan di sini kita bikin C karena ini konsumsi ya. C sama dengan beta 0. Pokoknya nanti C sama dengan beta 0 ditambah beta 1N tambah beta 2P ditambah beta 3I plus error term. Oke, dari hasil regresi teman-teman, bagaimana cara melakukannya? Itu gampang banget. Oke, jadi kalau misalkan kalian udah terbiasa dengan statistika 2 waktu semester 2 kemarin ya, ini cara melakukan regresinya, itu kita tinggal pergi ke data, terus pergi ke data analisis, kemudian klik regression, ya, kemudian pilih input Y, ya, input Y-nya itu yang ini teman-teman, ini udah benar, ya, jadi aku ulang aja ya, input Y-nya adalah yang ini, oke, kemudian, aduh salah, sorry. Oke, kemudian input X ya, ya kita hapus dulu biar aku bisa kasih contoh. Oh iya, kalian mulainya dari label atas ini ya teman-teman ya. Kemudian kalian klik ke bawah dan selesai. Pencet ini, klik ini, klik tanda panahnya. Karena tadi saya memasukkan label teman-teman menyebutkan Y, N, P, dan I, maka saya mencentang label. Dengan confidence levelnya 95% ya. Terus saya mau letakkan output range-nya di mana nih gitu kan. Nah, jadi aku mau letakin di mana? Aku mau letakin di sini misalkan. Oke, kita pakai tanda panahnya lagi. Kemudian aku nanti juga mau ngelihat residunya itu berapa gitu kan. Nah, sekarang aku centang residual dan standar residual dan residual plots. Yang ntar ada grafik plots residual setiap variabelnya. Oke, variabel independennya. Kemudian setelah itu langsung klik OK, teman-teman. Nah, muncul. Nah, setelah ini ya, kita rapikan dulu datanya. Ya, di sini, wait, kita bikin belakangnya 4 aja ya, biar lebih akurat gitu 4. Kemudian ini, terus ini juga 4 ya. Kemudian ini juga, ini kayaknya, ini 4, ini juga, ini semua 4 ya. Kita bikin formatnya tuh 4 di belakang.
koma, teman-teman. Oke, ini terus ke bawah, kita bikin 4. Oke, nah di sini teman-teman yang perlu kita perhatikan adalah si coefficient. Saya beri warna dulu ya, biar, nah, di sini ya, dengan si N, coefficient dari beta. Coefficient ini kan beta 1 nih. Ini kan beta 0. Nah, ini beta 1 ini jika variabel lain ya, jika variabel lain dianggap tetap, maka setiap kenaikan 1 unit jumlah pesaing akan menurunkan jumlah pelanggan sekitar 974,67. 9.074,67. Nah, kalau di sini minus berarti hubungannya itu teman-teman, hubungan antara si konsumsi dengan jumlah pesaing itu akan turun. Jadi ketika ya teman-teman, ketika jumlah pesaing itu naik sebesar 1 unit, maka dia akan menurunkan jumlah pelanggan sebesar sebesar 9.074,6744. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa benar loh, bahwa pengaruh pesaing itu bersifat negatif terhadap jumlah pelanggan, teman-teman. Nah, untuk variabel P ini sendiri itu koefisiennya positif sebesar 0,3547, teman-teman. Yang berarti semakin besar populasi ya, ketika populasi itu semakin besar, berarti populasi di sekitar restoran, ya, maka jumlah pelanggan itu akan cenderung meningkat. Berarti hubungannya positif dengan si konsumsinya. Lalu konsumen konsumen. Nah, sedangkan variabel I ini adalah pendapatan rumah tangga, teman-teman ya. Pendapatan rumah tangga ini juga bernilai positif sebesar 1,2879 ya. Artinya semakin tinggi pendapatan rumah tangga, maka potensi jumlah pelanggan juga meningkat, teman-teman. Nah, yang penting untuk dilihat lagi adalah ini, R square dan adjusted R square. Nah, R square ini teman-teman, ini tuh bernilai 0,6182 yang artinya 61,82% lah variasi jumlah pelanggan. Ya, 62% lah ya, bisa kita katakan. Nah, variasi jumlah pelanggan dapat dijelaskan oleh oleh 3 variabel independen ini, teman-teman. Yaitu ada apa? Ada jumlah pesaing, populasi, dan pendapatan rumah tangga. Sisanya 38,18% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, lalu teman-teman, nilai adjusted R square itu 0,57%. Ya, ini penting untuk dilihat. Yang paling penting untuk dilihat itu sebenarnya adalah ini, teman-teman. Nilai adjusted R square ini sendiri. Nah, ini, teman-teman, kalau misalkan kalian lihat, ini menunjukkan bahwa ini tuh udah disesuaikan dengan jumlah variabel penjelas. Variabel penjelasnya yang mana? Yang 3 ini, variabel independen ini. Ya. Nah, jadi inilah yang mampu menjelaskan bahwa menjelaskan ketika terjadinya perubahan pada jumlah pelanggan. Nah, berarti sebesar 57,8% lah yang dapat menjelaskan variasi dari ketiga variabel tersebut, ya. Nah, kalau misalkan nilai 0,87 ya, 0,5787 itu kan hampir yang mendekati dengan 0,6. Berarti model jika antara R square dan adjacent R square ini saling berdekatan nilainya teman-teman, seperti 0,61 dengan 0,57 itu kan hampir berdekatan ya, hampir mendekati. Nah, itu berarti model ini baik gitu, menjelaskan variasi variasi dari datanya. Nah, kemudian kita masuk teman-teman untuk uji F simultan. Nah, di sini F hitung. Ini F hitung teman-teman. Sebesar 15,6489 dengan signifikannya itu adalah 0,036. Ini sebenarnya 0,036 nih. Bentar. Ini kan jadinya
0,036 ya, 3 guys, significance abis F. Nah, pokoknya F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Dari mana sih cara kita melihat F tabel? Nah, cara mencari F tabel dan F hitung itu gampang banget, teman-teman ya. Misalkan kita mau cari F tabel ya, sama dengan di sini langsung aja berarti sama dengan F invite. Karena kita ke kanan ya, kan kalau F tabel itu kan berarti dia ngujinya ke arah kanan kan teman-teman ya. Nah, ini kita masukin ya nilainya itu kan kan 0,05 ya. Terus ininya degree of freedom-nya itu 3, DF1. Kemudian DF2-nya itu berapa nih? 29 ya. Karena kan 33 kurang 3 29 kan? 29 harusnya sih. Oke. 2,93. Bentar. Iya benar ya. Untuk sabar ya. Oke. Untuk T-table itu sendiri teman-teman, itu nilainya adalah berapa ini? Berarti sama dengan T, kita pilih T invite, probability-nya 0,05, 0,05 pada DF minusnya itu 29 ya, hanya sama dengan minus 1,6 nih. Nah, kita bikin aja formatnya 4 ke belakang ya teman-teman. Nah, ini udah dapat nilai dari tabelnya. T-table dan F-table. Nah, cara kita ngebandinginnya gimana? Karena ini adalah hasil yang udah, wait, kayaknya tadi aku di sini masukin C2 nggak sih? Nah, ini adalah hasil ya teman-teman dari hmm, uji T-nya. Kalian bisa lihat di sini untuk uji F ya. Uji F di sini nilai F hitungnya tadi yang sudah saya cari itu adalah yang berdasarkan regresinya itu sebesar 15,649 nih. Dengan F signifikannya 0,00306 kan tadi. Nah, karena nilai F hitung itu lebih besar, teman-teman. Ini nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel yang di sini, ya, yang di sini. Maka, em, secara bersama-sama, teman-teman, variabel N, P, dan I itu berpengaruh signifikan terhadap jumlah pelanggan. Nah, karena nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka dia berada di daerah penolakan H0. H0 ditolak, berarti gagal terima H0. Oke, sedangkan uji parsial, teman-teman. Sebagaimana yang tadi sudah aku jelaskan ya, tentang mencari T-tabelnya itu gimana kalau uji T berarti uji secara individu per parsial. Berarti ada berapa kurva, teman-teman? Ada 3 kurva karena kita punya 3 variabel. Nah, di sini saya akan uji dulu terhadap ini tentang si N ya, pesaing ya. Di mana di sini kan tadi dia bilang untuk T tabelnya itu T hitungnya itu 4 minus ya. Di sini kan minus nih. Nah, minus 4,4209 itu lebih ya kecil ya, lebih kecil dari T hitung gitu. T tabel maksudnya, lebih kecil dari T hitung, T tabel. Nah, jadi di sini karena dia berada di daerah penolakan H0, teman-teman, maka gagal tolak H0. Berarti langsung aja HA itu diterima. Nah, kemudian T-tabelnya untuk taraf ya. Kemudian untuk
Kemudian begitu juga tentang yang dengan I, ya teman-teman, P dan I. Kalau T hitungnya itu adalah 4,8798 ya. Berarti pengaruhnya signifikan dan arahnya positif ya. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, teman-teman, maka daerah maka H0 ditolak. Kemudian variabel I, teman-teman, ya. T hitungnya itu di sini ya, 2,3706. Benar ya? Benar. Ya. 2,3706 dengan T tabelnya 1,699 ya. Berarti di sini juga arahnya positif. Di sini dia berada di daerah penolakan H0 ya, dihitungnya. Berarti H0 ditolak, HA diterima. Nah, sedangkan untuk F tabel tadi, teman-teman, karena F hitungnya maka modelnya regresi. Maka untuk F tabel tadi ini, maka model regresinya itu ya secara keseluruhan signifikan karena F tabel karena F hitung lebih besar daripada F tabel. Oke, dengan DF-nya itu DF pembilangnya itu 3 dan penyebutnya itu 29. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini DF1 itu 3, DF2 itu 29. Karena ada 33 observasi, berarti kan 33 observasi dikurangin sama 3 variabel, berarti 33 dikurangi 30 berapa observasi? Ya, berarti jadi 29 karena dikurangi minus 1. Ya, oke. Sampai sini paham ya. Kemudian dari sisi residual, teman-teman. Residual ini sendiri adalah selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Jika residual ada yang bernilai positif, contohnya di sini, di 33 dan nomor 17 ya, saya bold, ya, di sini. Berarti nilai aktual itu lebih besar daripada nilai prediksi. Ya, berarti nilai aktual ini 132 lebih besar daripada nilai prediksi yang 2,477. Bisa dibandingkan ya. Ini 13 nih, ini 2 gitu kan. Nah, jika residual itu bernilai negatif, ya teman-teman seperti contohnya seperti ini, ya, apa yang terjadi? Maka nilai aktual itu lebih kecil dari nilai prediksi. Kalau dilihat dari standar residual, teman-teman, salah ya aku ya. Kalau dilihat dari standar residual, teman-teman, apa yang akan itu? Nah, oh tadi salah teman-teman. Ini kan nilai prediksi ya, 132 nih. Misalkan di nomor 17. Ini. Nilai kan tadi nilai predik kalau misalkan residualnya bernilai positif, berarti kan nilai aktualnya lebih besar daripada nilai prediksi. Nah, nilai aktual di observasi ke-17 itu 166. Nah, sedangkan nilai aktual di observasi nilai prediksi itu 132. Nah, ini udah membuktikan bahwa uji regresi pada residual ini ya teman-teman, itu udah menjelaskan tentang bagaimana residual itu bervariasi. Oke, begitu juga dengan jika residual itu bernilai negatif. Kita ambil contoh, misalkan observasi ke-32. Kalau residual itu bersifat negatif, berarti nilai aktual itu lebih kecil dari nilai prediksi, teman-teman. Ya, kan 117. Nilai aktual itu lebih kecil daripada nilai prediksi. 117, ya, dengan 32 di sini 122. Berarti di sini nilai prediksi itu lebih besar daripada nilai aktual. Nah, kalau dilihat dari standar residual, teman-teman, sebagian besar observasi itu masih berada di antara -2 dan 2. Sehingga model ini secara umum itu masih tergolong baik ya. Ada beberapa observasi yang perlu kalian perhatikan, teman-teman. Misalnya di observasi nomor 17 ya dan ke-33 yang memiliki standar residualnya di atas 2. Oke? Kayak misalnya di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa ada beberapa data yang cukup menyimpang walaupun belum tentu em, langsung bermasalah berat pada model. Nah, sekarang yang paling penting adalah saya akan menampilkan grafik residual, teman-teman.
Grafik residual yang diharapkan dalam asumsi klasik adalah di mana titik itu menyebar acak di sekitar garis nol, ya. Kalau bisa mendekati garisnya, kalau pola titiknya acak, ya, berarti model cenderung menganut asumsi linearitas dan homogenastisitas. Tapi kalau misalkan pola residual itu berbentuk kipas, teman-teman, ya, kayak kipas ataupun kayak seperti gelombang ataupun pola tertentu, maka itu bisa aja menjadi indikasinya ada masalah pada model. Nah, begitu juga ya tentang P residual dan plotnya I residualnya. Jadi teman-teman secara keseluruhan ya, analisis ini menunjukkan bahwa em, mode regresi ini cukup layak digunakan, di mana variabel jumlah pesaing itu berpengaruh negatif, teman-teman, terhadap jumlah pelanggan. Sedangkan populasi lokasi restoran dan pendapatan rumah tangga itu berpengaruh positif terhadap pelanggan. Begitu juga dengan pendapatan rumah tangga juga berpengaruh positif. Dengan demikian, teman-teman, jumlah pelanggan restoran tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi persaingan, tapi juga oleh karakteristik pasar di sekitarnya. Baik, terima kasih. Semoga dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Saya pamit undur diri.